Oke, ini yang ketujuh, namanya Juwairiyah binti Haris. Ini putri pemimpin Bani Mustalik. Ya, ini bagian dari tawanan perang. Lalu dimerdekakan oleh Rasulullah. Setelah itu dinikahi. Tawanan perang habis bermusuhan dengan satu kaum, lalu anaknya dinikahi, memperbaiki hubungan dengan kaum tersebut. Nah, yang tadi itu kan begitu ya, ada kadang-kadang seperti itu kan, memperbaiki hubungan dengan kaum itu, anak dinikahi dengan orang tersebut, dengan kaum itu. Ada yang seperti itu dulu. Ada pernikahan politik, pernikahan akidah. Sama dengan tawaf kudum itu, ibu-ibu. Ketika Nabi pertama sekali datang ke Makkah, itu 3 putaran pertama itu kan berlari-lari kecil. Ya, berlari-lari kecil. Kalau sekarang kan tidak bisa diamalkan. Apa lari-lari kecil orang sapade itu kan? Iya kan? Itu munculnya, Bu. Munculnya tawaf berlari-lari kecil di masa awal itu politik. Jadi jangan dikira beribadah ini tidak boleh berpolitik. Politik dalam makna tadi bukan politik golongan ya. Nabi datang dari Madinah, berapa lelahnya tuh. Sahabat-sahabat datang dari Madinah, lalu tawaf. Dicigo-cigo di orang-orang kafir Quraisy tuh. Ya cali lah orang Islam ko tawaf loyo, lelah, letoy atau lemoy. Iya kan? Ketika orang-orang kafir itu mancalia, orang-orang Quraisy itu mancalia, disitulah Nabi berlari gitu. Wah, semangat gitu. Nah, itu kan dalam satu sisi dianggap orang politik kan. Mempolitiki bahwa orang Islam tuh kuat gitu Orang Islam tuh bukan loyo. Gitu. Disitulah terbayang ibu-ibu bagaimana bentuk Masjidil Haram. Dulu di sekitar Ka'bah itu rumah-rumah warga kan, rumah-rumah masyarakat. Tahun-tahun, kabarnya tahun-tahun 80-an masih. Dulu jamaah haji kita tuh tinggal di rumah. Gitu, di rumah-rumah warga, di rumah-rumah masyarakat. Maunya syekh ini tinggal di rumah syekh ini gitu. Barulah belakangan baru tinggal di hotel, ya kan? Jadi sah saja tuh, Bu. Jadi untuk memperbaiki hubungan dengan kaum yang sudah ditundukkan tadi itu, jadi Rasulullah menikahi, ya kan? Nah, setelah itu banyak kadir kaum tuh, tentu sekurang-kurangnya yang wanita ini punya keluarga, punya kaum, punya ini. Banyak dari mereka yang masuk ke dalam Islam gitu. Jadi tawanan perang bukan dizalimi, bukan diniaya, ya kan? Membuat simpatik orang kepada Islam, ya kan? Itu istri Rasulullah yang ke-7, ya. Lah sampai 7 alun-alun satu pun yang terbuka yang sifatnya duniawi, ya kan? Ya kan? Pentingnya ibu-ibu, siapa lagi yang akan, kalau versinya orang-orang kafir ya tentu beda. Dia akan melihat dari segi, iya kan? Nah, gitu. Nggak ada Nabi nanti ada punya anak nanti satu lagi dengan Maria, ya kan nanti. Oke. Yang ke-8 istri Rasulullah namanya Ummu Habibah atau Ramlah binti Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan ini pimpinan Quraisy, ya. Jadi Ummu Habibah ini suaminya murtad dari Habasyah, tapi Habibah tetap menjadi orang beriman. Lalu dia jadi janda. Akhirnya dinikahi di Habasyah. Ya, pernikahannya menjadi sarana dekat dengan Abu Sufyan. Ujung-ujungnya Abu Sufyan yang masuk Islam. Belum. Anaknya sudah masuk Islam, ya kan? Ini tokoh-tokoh Makkah ini kan tinggi loh ikonya, Bu.
Egonya kan tinggi. Kesombongan. Nanti akan ada kajian kita kenapa orang-orang Makkah tidak mau menerima dakwah Nabi. Itu nanti terbuka itu kenapa. Ya kan terasa sama orang Minang, Bu. Dulu mau makan garam mah gitu. Nah, dulu mau makan karak lagi gitu. Iko lah ke didanga aja. Orang tak ada makan karak gini lah. Orang masak je magic. Je rice cooker orang masak gini kan. Seperti itulah. Jadi pernikahan dengan Ummu Habibah ini, ya kan, ada sisi tadi itu. Sehingga ujung-ujungnya ada juga yang seperti ini, Ibu. Karena dia pemanya dia bercerai. Suaminya murtad. Nanti keluarganya yang tidak Islam tuh ngajak, udahlah. Itu kan suamimu saja tuh udah ada Islam. Nah, gitu ya. Udah cerai, pada kembali aja lah ke samalah dengan kita kalau ada orang-orang yang tidak Islam lalu masuk Islam menikah dengan orang Minang umpamanya. Atau dengan orang Islam. Lalu orang Islam kok meninggal. Keluarganya belum masuk Islam. Keluarga yang perempuan tuh ngajak. Alah balik, salah balik, kamu alah salahnya gitu. Karena siapa kamu urus mereka gitu. Hal seperti itu tuh dinikahi. Nah ini juga termasuk membuat akhirnya Abu Sufyan walaupun terlambat kan. Abu Sufyan itu kan terlambat masuk Islam. Ya kan sudah di Madinah baru masuk Islam. Ya kan bukan sabiqu awalun. Makanya Abu Sufyan tidak populer namanya di kalangan sahabat. Ya kan karena dia sudah terlalu terlambat masuk Islam, ya kan? Karena berapa peperangan malahan berlawanan dengan Abu Sufyan. Ya kan? Padahal Khalid bin Walid dulu di Madinah aja masuk Islam. Makanya perang Uhud kan lawannya Khalid bin Walid. Tapi setelah itu dia masuk Islam. Akhirnya menjadi panglimanya Rasulullah kan. Nah, gitu. Nah, dengan masuknya, dengan menikahi Ummu Habibah, terjadilah proses pengislaman dari kaumnya Abu Sufyan. Ya, itu yang ke-8 ya.